Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Garsar Ramadhani dari kelas 5A, Prodi Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Medan. Kali ini saya akan membahas mengenai materi karakteristik karya ilmiah, sistematika penulisan karya ilmiah, identifikasi masalah, dan hipotesa. Nah, sebelum kita mengenal tentang konsep dasar karya ilmiah itu apa, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai seminar. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seminar diartikan sebagai pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli. Jadi ahli ini bisa dibilang guru, dosen, guru besar, peneliti, pakar, atau sejenisnya. Selanjutnya, mengapa sih kita harus ikut seminar? Ternyata ada manfaat seminar, yaitu untuk memperdalam ilmu dan menyampaikan pendapat secara lisan sebagai media komunikasi untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman, sebagai wadah untuk mengidentifikasi masalah dan mencari cara pemecahan masalah. Kita masuk ke konsep dasar karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Syarat minimal dalam sebuah karya ilmiah itu ada 3. Yang pertama, menggunakan bahasa tulis sebagai media. Yang kedua, membahas konsep ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, disusun secara sistematis, dituangkan dengan menggunakan bahasa yang benar. Hakikatnya apa aja sih? Hakikat karya ilmiah itu yang pertama, karya seseorang didasarkan atas kebenaran logika, rasional, dan kebenaran ilmiah. Berupa hasil penelitian lapangan dan laboratorium, hasil ide, atau inovasi baru yang berupa skripsi, tesis, disertasi, serta artikel, jurnal, makalah, buku ajar, dan sejenisnya. Lalu apa aja sih jenis karya ilmiah? Jenis karya ilmiah itu berupa laporan, buku daras, kertas kerja, makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan lainnya. Nah, jadi kalian sudah tahu bahwa jenis-jenis karya ilmiah itu berupa apa aja. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri karangan ilmiah. Yang pertama, mendalam atau tuntas. Maksudnya, segi-segi masalah dikupas secara mendalam, lalu masalah itu dibahas sampai ke akar-akarnya, membicarakan topik secara mendetail. Bagaimana agar dapat dibahas dengan tuntas? Dibahas dengan tuntas itu, yang pertama, kamu jangan memilih masalah atau topik yang terlalu luas. Jadi sehingga bisa membuat ribetnya kamu sendiri. Yang kedua, cukupkah buku-buku yang mendukungnya? Mengambil sampel yang proporsional, lalu melengkapi data literatur sebagai sumber rujukan. Yang kedua, objektif. Segala keterangan yang dikemukakan apa adanya, yang sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh. Masalah diungkap apa adanya dan tidak dibuat-buat atau direkayasa. Keobjektifan karya ilmiah dapat dicapai dengan data literatur dan data lapangan yang memadai atau datanya harus representatif, artinya tidak memanipulasi data. Yang ketiga, sistematis. Selanjutnya masuk yang keempat, cermat, berupaya menghindari kesalahan atau keliruan. Yang kelima ada lugas, artinya pembicara langsung pada persoalan yang dikaji tanpa basa-basi. Yang keenam, tidak emosional, artinya tanpa melibatkan perasaan. Ketujuh, berlaku umum, logis, bernas, jelas, terbuka, dan menggunakan bahasa baku, tepat, ringkas, dan jelas. Langkah-langkah apa saja yang kita lakukan dalam melakukan penelitian? Yang pertama, kita harus menentukan topik yang jelas batas bidangnya, tempatnya, dan waktunya. Setelah kita mendapatkan itu, lalu kita bisa menentukan judul atau tema. Setelah kita menentukan judul atau tema, lalu kita membuat kerangka. Setelah sudah membuat kerangka,
kita harus mengumpulkan data-data yang kita perlukan. Setelah data-data itu sudah dapat dan sudah lengkap, lalu kamu bisa mengolah dan menyusun data atau kompilasi data. Setelah itu, barulah kamu menulis sebuah laporan. Perlu diingat lagi bahwa judul biasanya berupa frasa yang mengungkapkan tema. Jadi, judul itu tidak lazim berupa kalimat. Beberapa kriteria dalam memilih masalah. Yang pertama, pentingkah masalah itu? Yang kedua, menarikkah masalah itu untuk kita? Yang ketiga, cukupkah pengetahuan, kemampuan, dan sarana yang diperlukan? Yang keempat, mungkinkah atau mudahkah kita memperoleh data karena datanya harus akurat, masalahnya terlalu luas, atau adanya keterbatasan waktu, atau terlalu sempit, atau bahasanya yang dangkal? Kita sekarang masuk ke sistematika penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah dibagi atas 3 bagian. Jadi kalian harus tahu, sebelum menyusun sistematika penulisan karya ilmiah itu, kalian harus paham dan mengerti bahwa karya ilmiah itu dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, bagian awal. Yang kedua, bagian tubuh. Dan yang ketiga, bagian akhir. Bagian pelengkap awal biasanya berupa halaman judul, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Nah, berisikan bab 1 penduluhan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup kajian, sumber data, metode penelitian, sistematika penulisan dan penyajian, dan masuk ke bab 2-nya ada deskripsi masalah yang terdiri atas literatur dan survei. Dan bab 3 ada pembahasan komentar penulis atas data yang diperoleh pembahasan masalah menurut pemikiran penulis. Dan yang terakhir bab 4 itu ada kesimpulan dan saran. Setelah masuk ke sistematika, kita masuk ke identifikasi masalah dan hipotesis atau hipotesa. Jadi, perumusan masalah bertujuan untuk satu, mencari sesuatu dalam kerangka pemuasan akademis seseorang. Yang kedua, memuaskan perhatian serta keingintahuan seseorang akan hal-hal baru dan meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya ataupun dasar untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga, atau yang terakhir, memenuhi keinginan sosial dan menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Lalu bagaimana caranya untuk merumuskan masalah? Cara untuk merumuskan masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau research question yang berfokus pada dependent variable atau pada apa yang akan kita teliti. Yang kedua, rumusan hendaknya jelas dan padat. Dan yang ketiga, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan sebuah masalah. Dan yang terakhir, rumusan masalah dasar dalam membuat hipotesa. Permasalahan yang baik memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, mempunyai nilai penelitian. Yang kedua, visible. Dan yang ketiga, sesuai dengan kualifikasi penelitian. Sumber masalah yang dapat dijadikan sebagai topik research, penelitian observasi, diskusi-diskusi, dosen-dosen atau ahli riset, dan bibliografi. Jadi langkah penting apa nih yang harus kita lakukan dalam membuat suatu perumusan masalah? Ada 4 langkah. Yang pertama, kalian harus menentukan fokus penelitian. Yang kedua, cari berbagai kemungkinan dari berbagai faktor yang ada kaitannya dengan fokus penelitian, yang dalam hal ini dinamakan subfokus. Yang ketiga, di antara faktor-faktor yang terkait adanya pengkajian faktor mana yang paling menarik untuk ditelaah? Kemudian, tetapkan faktor apa saja yang akan dipilih. Keempat, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan faktor penelitian. Lalu kita masuk ke yang terakhir mengenai hipotesa penelitian.
Hipotesa merupakan jawaban teoritis dalam jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan belum merupakan jawaban empiri dengan dukungan data-data. Hipotesis yang dirumuskan biasanya diambil berdasarkan kumpulan teori yang sesuai dengan topik penelitian serta hasil dari penelitian terdahulu. Merumuskan hipotesis harus kuat dasar seperti riset problem, scope of the result, dan tujuannya. Dan yang terakhir ada manfaat penggunaan hipotesa. Yang pertama, untuk menjelaskan permasalahan di angkat penelitian, untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji kebenarannya, untuk membantu dalam memilih metode analisa data, dan sebagai pedoman dalam menarik sebuah kesimpulan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.